Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkahmu. Silapku nyatakan menghapus kisahku. Bumi pertiwi ini tempatku bersemayam selamanya. Kebangkitan komunis, kebangkitan PKI 100%, dan mereka menjanjikan darah para ulama kita untuk ditumpahkan. Darah para jenderal-jenderal TNI kita untuk dihabisi karena dendam sejarah mereka sangat panjang. Mereka punya benci yang luar biasa kepada kita umat Islam. Mereka nggak peduli. Mau umat Islam Muhammadiyah, mau umat Islam NU, mau umat Islam Salafi, mau umat Islam Hizbut Tahrir, mau umat Islam Jamaah Tabligh, mau umat Islam yang mana saja, bagi mereka asal orang Islam bantai. Pernyataan Steve Jobs. Sekarang Albert Einstein, Steve Jobs sepakat mengatakan tak lama lagi kita semua akan kembali ke zaman tidak ada teknologi. Dan Rasulullah sudah menyebutkan 1439 tahun yang lalu bahwa nanti kamu semua akan kembali ke zaman tidak ada teknologi seperti zaman sekarang. Ini fase perang dan perang. Perang dan perang. Lihat saja sebentar lagi, Pak. Merata ke seluruh dunia di fase keempat ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan nanti di akhir zaman menjelang Al-Mahdi muncul, peperangan akan terjadi di seluruh dunia. Sekarang banyak kebijakan yang merugikan Islam kaum muslimin. Beliau yang punya kerja. Saya sedih, padahal yang akan menghadapi hari-hari ini adalah kita semua. Ini bukan sekedar pengajian, tetapi ini informasi kehidupan kita sebentar lagi. Arab dulu miskin, kere, tapi mendadak menjadi kaya raya, dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Ustadz, kami dengar ada hadis seperti ini loh Pak Ustadz. Selama di bumi ini masih ada orang yang bisa melafazkan kalimat Allah, maka Allah masih menunda kiamat ini 40 tahun lagi. Lah Pak Ustadz, sekarang ini kan jumlah umat Islam, umat Nabi Muhammad kan 1,7 miliar. Kalau begitu Pak Ustadz, lama lah gitu. Ya gitu Bapak. Akan terjawab sebentar lagi insya Allah. Ketahuilah Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Dan tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi silk, seperti 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengah butir itu ada ruangan kosong, dari sini kosong tembus sampai ke atas. Bisa dimasukkan tali, lalu antar satu butir dengan butiran yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Di bagian bawah dikasih simpul, kemudian dikencengin. Akibatnya butiran itu tertahan untuk keluar, ya kan? Iyuqta'u silkun, kalau simpul itu digunting, diputus, dipotong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Butiran pertama pasti keluar. Butiran kedua kira-kira gimana? Nyusul atau tidak? Pakai lama atau cepat? Cepat. Yang ketiga gimana? Ini yang dimaksudnya Nabi, iyuqta'u silkun yatsba'u ba'duha ba'dan. Kalau bagian simpulnya itu digunting, diputus, maka keluarlah yang pertama. Yang kedua menyusul dengan waktu yang sangat cepat dan dekat. Yang ketiga menyusul lagi, lebih cepat lagi. Pap 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 pap.
keluar seluruhnya. Jadi nggak pakai jarak 1000 tahun ya antara satu ke dua, 100 tahun, 10 tahun, enggak, jaraknya dekat-dekat. Baik kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini, 7-nya kita umat Nabi akan menyaksikan kejadiannya. Tapi 3 yang terakhir, Allah selamatkan kita, Allah tidak izinkan kita menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan itu. Yang ke-8, 9, 10 kita sudah nggak ada. Bagaimana urutannya? 1. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkusi oleh kabut debu yang sangat tebal lagi sangat panas. Kabut debu ini membungkusi bumi sehingga bumi gelap gulita, berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kabut ini disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis dengan nama Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ini, kata Rasulullah, apabila dia sudah terjadi, maka seluruh orang kafir yang tidak sempat bersembunyi dan menyelamatkan diri, saking panasnya dukhan ini, mereka akan melepuh, Pak. Seperti masuk dalam oven, melepuh. Wajah mereka meleleh dan menjadi jelek. Lubang hidung mereka, mulut mereka, dan lubang dubur mereka akan mengeluarkan asap. Paru-paru mereka seperti mau terbakar. Biji mata mereka seperti mau lepas keluar. Panas. Kaum muslimin yang kami muliakan, orang Islam yang banyak buat dosa dan maksiat sebelum dukhan terjadi, sama tersiksa dan menderitanya seperti orang-orang kafir. Siapa yang akan sama-sama tersiksa? Orang Islam yang banyak buat dosa. Orang Islam yang minim amal soleh. Iman juga lemah, amal soleh minim, dosa banyak. Nah, dia ketika dukhan terjadi sama menderita dan tersiksanya seperti orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman, amal solehnya sebelum dukhan terjadi banyak, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 bahwa orang beriman ini selamat. Di hadis Nabi mengatakan mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit oleh dukhan ini. Alhamdulillah. Setelah dukhan, kejadian yang tidak bisa dibayangkan adalah, dan ini sangat berat, setelah dukhan, pasca dukhan ini kaum muslimin, semua teknologi di muka bumi ini langsung berhenti. Listrik tidak ada lagi, handphone tidak berfungsi, sinyal seluruhnya berhenti, pesawat tidak bisa terbang, mobil tidak bisa jalan, sepeda motor, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, kapal selam, kapal cepat, dan segala macamnya, semua yang namanya teknologi stop setelah dukhan. Nah kaum muslimin, lalu keadaan bumi setelah dukhan ini mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim. Panas dan kemarau panjang selama paling lama 3 tahun berturut-turut. Dan itulah pertanda tanda besar kiamat yang kedua akan muncul. Apa dia? Dajjal. Rasul berkata, Dajjal akan keluar. Sebelumnya, tahun-tahun yang kalian jalani penuh dengan kegersangan, kelaparan, kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut menjelang Dajjal keluar. Dan kemarau panjang, perubahan iklim yang panas itu terjadi adalah akibat dukhan. Orang mulai kelaparan di muka bumi. Disinilah Dajjal makin sempurna fitnahnya, karena Dajjal datang membawa perubahan, membawa gunungan makanan. Bumi yang gersang bisa disuburkannya, langit bisa menurunkan hujan dengan jari telunjuknya. Kemudian kuburan bisa bangkit orang-orang yang pernah dulu hidup. Padahal semua yang bangkit itu, kata Rasulullah, adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana. Nah, Dajjal ini membawa fitnah sempurna yang akibatnya manusia-manusia yang tidak mau menimba ilmu, orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang tidak mau ngaji kayak gini, yang tidak mau banyak sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, saat Dajjal keluar, kelaparan sudah bertahun-tahun, maka dia akan siap menggadaikan imannya demi berjumpa dengan Dajjal. Inilah bahaya yang terbesar, Dajjal. Jaraknya dari dukhan ke Dajjal cuma berapa? Paling lama
3 tahun saja. Dan Dajjal ketika lepas, kata Nabi, selain Mekah dan Madinah, hanya 2 kota ini yang dia tidak diizinkan Allah bisa masuk. Namun seluruh kota-kota besar di muka bumi ini dia akan sampai dan dia akan masuk ke sana. Ini kota apa di sini? Jakarta. Maka dia akan sampai ke Jakarta. Dia akan sampai ke Solo. Dia akan sampai ke Makassar, ke Surabaya. Dia akan sampai ke Medan. Dia akan masuk ke kota Padang. Dia akan masuk ke kota-kota besar di muka bumi. Di setiap negara ada berapa kota-kota besarnya, dia akan masuk. Sementara penduduk-penduduk yang ada di dusun-dusun, di kampung-kampung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, malah akan turun dari persembunyian mereka, keluar dari persembunyian mereka, menuju ke titik koordinat di mana Dajjal ada di kota mereka. Dan mereka langsung sujud menyembah Dajjal. Dajjal itu membawa kesaktian, sihir, dan kekuatan magic yang tidak terkalahkan. Yang menjadikan seluruh dukun dan ahli-ahli sihir satu bumi sujud menyembah Dajjal. Jadi ketika dia masuk ke sebuah kota, sihirnya langsung disebarnya, magicnya langsung disebarnya. Orang-orang yang ada bersembunyi, kalau dia tidak mengetahui trik-trik supaya terlindungi dari kekuatan sihir dan magicnya Dajjal, maka dia akan merasa tersedot keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan Dajjal. Ada beberapa petunjuk Nabi agar kamu selamat dari Dajjal. Yang melakukan ini, dia pasti selamat. Yang melakukan ini, pasti dia akan selamat. Dia melakukan ini, maka Allah akan menjaganya. Ini yang perlu Bapak Ibu pelajari nanti ya. Kalau seandainya sempat waktu kita teruskan nanti. Kalau nggak sempat, harus Bapak Ibu dengarkan kajian saya lengkap di Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ya. Di YouTube itu nih, nanti buka media kami. Silakan Bapak Ibu, Ad-Dukhon Dajjal. Nah, lamanya Dajjal ini lepas nggak lama. Dia hanya lepas selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal pun berakhir. Bagaimana cara berakhirnya? Tanda besar kiamat yang ketiga pun terjadi. Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Isa dengan ruh dan jasadnya sekarang ini masih ada di langit dunia. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj masih ketemu dengan Nabi Isa di usia dia dulu diangkat. Masih muda Nabi Isa sampai sekarang. Isa nanti akan turun, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Matilah Dajjal. Para pengikut bala tentara Dajjal akhirnya lari tunggang langgang dari kalangan Yahudi. Mereka bersembunyi, kemana saja mereka sembunyi. Alam tempat mereka bersembunyi itu Allah izinkan berbicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyu warai ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sinilah. Ada Muslim di belakang saya, lagi sembunyi di belakang saya. Sini, tangkap, bunuh dia. Allah mengizinkan alam berbicara. Jadi saat itu seluruh orang Yahudi di muka bumi, kata Rasulullah, habis sehabis-habisnya. Satu-satunya yang tidak akan berbicara ketika saat itu adalah pohon gharqad. Illal gharqad, kata Nabi, fa innaha syajarul yahud, kecuali pohon gharqad. Maka pohon gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, dari sejak 13 tahun yang lalu, Robi Yahudi di Israel sana telah mewajibkan para perdana menteri yang naik untuk menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Tanaman pertama yang ditanamkan ke dalam bumi Israel 2 juta batang pohon. Setiap naik Perdana Menteri yang baru ditambah lagi sekian ratus batang pohon, sekian ratus ribu batang pohon. Dan sekarang batang-batang pohon gharqad itu di Israel sudah setinggi 12 sampai 16 meter, Pak. Udah tinggi-tinggi, udah lebat. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan menghabisi orang-orang Yahudi, termasuk yang ada di pohon-pohon gharqad bersembunyi. Ya kan udah ketahuan dulu dari hadisnya kan. Oh, persembunyian terakhir mereka adalah di kebun-kebun pohon gharqad. Ya sudah, tinggal pergi ke sana. Memang lihat banyak yang bersembunyi di situ. Habis dah kutu-kutu Yahudi diselesaikan. Selesai tanda besar kiamat yang keempat. Apa dia tanda besar kiamat yang keempat? Lepaslah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj ini? Sama dengan Dajjal. Cuma kalau Dajjal satu orang laki-laki. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, Nabi mengatakan hidungnya pesek-pesek.
Warna kulitnya kuning keputih-putihan. Matanya sipit-sipit. Mukanya kayak tempayan yang kena apa? Kena ketok, ya. Iya, remek. Iya. Ya'juj dan Ma'juj ini kata Rasul nanti akan keluar di akhir zaman. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun, dan kerjaan Ya'juj cuma satu, membunuh. Siapapun manusia selain ras mereka yang mereka temukan, pasti mereka habisi. Cara selamat daripada Ya'juj dan Ma'juj kata Rasulullah cuma satu, larilah dan bersembunyilah dari Ya'juj Ma'juj, cuma itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj juga tidak mau repot-repot sampai nyari ke lubang-lubang, nyari ke gua-gua, nggak mau Ya'juj Ma'juj. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj saat itu kata Rasulullah membungkus seluruh bumi. Dalam setiap 1000 orang manusia, 999-nya Ya'juj dan Ma'juj. Satunya kalian. Bisa melawan mereka enggak? Sementara ketika itu sudah zaman tidak ada teknologi. Berarti pedang dengan pedang, kalau melawan percuma. Sedangkan Nabi Isa saja disuruh oleh Allah, "Hai Isa, larilah engkau, bawalah orang-orang beriman bersamamu ke atas gunung Tur Sina." Maka di sana Nabi Isa dan Imam Mahdi kayak terkepung bersama orang-orang beriman kelaparan di atas gunung Tur Sina. Kenapa dari gunung itu? Sejauh mata memandang seluruh gurun Sahara yang ada, Ya'juj Ma'juj semua, saking banyaknya, Pak. Ya, Ya'juj dan Ma'juj habis langsung. Caranya Allah langsung yang mematikan mereka serentak dengan kuman-kuman, bakteri-bakteri dan ulat-ulat yang datang menggerogoti tubuh mereka serentak, kayak listrik satu Jakarta dimatikan langsung dari gardu induknya, langsung mati serentak. Bumi ini busuk dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berdoa, "Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan bagi kami untuk membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah bumimu ini dengan kekuasaan dan kekuatanmu." Maka kata Rasulullah, mendadak langit yang terang benderang menjadi gelap gulita seperti tengah malam. Terang benderang siang hari, langsung gelap gulita seperti tengah malam. Tidak ada setitik pun cahaya matahari lagi yang masuk. Ada apa ternyata? Dari langit, burung-burung yang sangat banyak sedang menukik menuju ke arah bumi. Rasul mengatakan, burung-burung tersebut bentuk lehernya dan besar lehernya sama dengan leher onta-onta kalian hari ini. Kebayang nggak besarnya burung-burung itu? Sudahlah, itu banyak yang menjadikan langit langsung gelap gulita. Udahlah, nggak kebayang kalau begitu. Seimbang dengan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang akan dibawa. Maka burung ini menukik, setiap burung membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan sekarang muncul, Ustadz, sebanyak itu Ya'juj dan Ma'juj, di manakah Allah sembunyikan mereka sekarang? Dan burung-burung yang besar-besar dan sebanyak itu, di mana posisinya sekarang? Maka jawaban yang paling ringkas, jawaban yang tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi adalah entah. Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj akan muncul jumlahnya sebanyak itu, hadisnya sahih. Berkaitan dengan burung yang nanti akan datang menukik ke arah bumi menyebabkan langit menjadi gelap gulita, hadisnya sahih. Tapi di mana Ya'juj dan Ma'juj pastinya sekarang Allah sembunyikan. Di mana dan bagaimana burung-burung itu sekarang Allah sembunyikan, itu bukan urusan saya. Saya nggak tahu, titik. Jadi jangan tanya lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, habislah Ya'juj dan Ma'juj, bumi memasuki masa yang teraman. Sementara ini adalah masa-masa yang menegangkan, masa-masa yang sangat berat. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja dengan MTB, matahari terbit dari sebelah barat. Seorang ulama kelas dunia, Syekh Imran Hussein, semoga ada yang mengenal nama ini, pakar dan ahli juga tentang analisa akhir zaman. Beliau berani menerjemahkan hadis-hadis akhir zaman dengan terjemahan-terjemahan yang, minta maaf, saya secara pribadi banyak tidak sepakat, tidak sejalan dengan mereka. Contoh, matahari terbit dari barat ini oleh menurut Syekh Imran Hussein, ini tanpa mengurangi hormat saya kepada beliau ya. Menurut Syekh Imran Hussein, matahari terbit dari barat itu maksudnya adalah
kebangkitan Islam nanti di akhir zaman adalah dari Eropa dan Amerika. Lihat saja sekarang Rusia, orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Lihat saja sekarang Jerman, Eropa nih sekarang, setelah pasca Rohingya, orang di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang ini, lihat saja di Amerika, setelah pasca keruntuhan gedung WTC, berbondong-bondong orang masuk Islam sampai sekarang, Pak. Maka menurut beliau itulah yang dimaksud dengan kebangkitan Islam dari matahari terbit dari barat. Dan saya mengatakan tidak. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, betul-betul fisik matahari yang menerangi bumi kita ini, kata Rasulullah, dipanggil oleh Allah. Matahari ini sujud di bawah arash. Kamu yang ditinggalkan matahari akan merasakan malam yang sangat panjang seperti 3 malam berturut-turut. Lalu matahari ini diperintahkan oleh Allah, kembalilah engkau. Kembalilah engkau ke arah di mana engkau biasanya berada. Dan terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Maka matahari pun kembali. Saat dia terbit, manusia yang ada di muka bumi terkejut. Karena dia muncul dari sebelah barat. Dan dia muncul hanya 1 kali. Tap, pas di pertengahan, matahari ini kembali bergerak menuju ke arah barat dan tenggelam kayak biasa di arah barat. Besoknya normal kembali terbit di sebelah timur. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, pada waktu duhanya baru terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Ini Allah ceritakan dalam surat An-Naml ayat 82, yaitu keluar dari dalam perut bumi seekor binatang yang bernama Dabbatul Ardi. Binatang ini, kata Rasulullah, bisa berbicara dengan manusia. Binatang ini memiliki kaki dan tangan yang sangat banyak. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Manusia manapun bertemu dengan binatang itu, maka jika dia orang kafir, binatang ini tahu tongkat Nabi Musa akan diketokkan sedikit ke kepala orang ini, menghitamlah wajah orang kafir itu, gelap. Jika ia berjumpa dengan orang yang beriman, binatang ini tahu, maka dia akan usapkan, 1 kali usap saja cincin Nabi Sulaiman, maka dia pun menjadi putih bersih. Kata Rasulullah saat itu, sangat mudah membedakan antara orang beriman dengan orang kafir, cukup melihat dari wajah. Yang wajahnya hitam gelap, suram, jelas orang kafir. Yang wajahnya putih bersih, jelas orang beriman. Ini bukan dongeng ya Bapak Ibu, ini bukan film Hollywood. Ini bukan cerita lelucon dan dongengan, tetapi bersumberkan kepada hadis-hadis Rasulullah yang mulia, hadis-hadis yang kuat dan sahih. Binatang ini muncul 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Kemunculannya yang terakhir, kata Rasulullah, dari dalam perut bumi kota Mekah. Setelah misinya selesai, maka terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, ini dia. Kita hanya menyaksikan sampai yang ke-7 saja ya, Bapak Ibu. Apa tanda besar kiamat yang ke-7? Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah habisnya orang Islam serentak di muka bumi ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa habis? Kata Rasulullah, akan bertiup dari arah timur, di hadis yang lain dari negeri Yaman, angin lembut. Angin lembut ini sejuk, berbau wangi kesturi, tetapi membawa kematian. Angin lembut, kematian. Dari mana tadi? Dari timur, atau di hadis yang lain dari Yaman, kata Rasulullah. Kaum muslimin, angin lembut ini membungkusi bumi dengan cepat. Maka siapapun orang yang punya iman kepada Allah, walaupun kata Rasulullah imannya cuma seujung kuku, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya, nggak pernah dia mengerjakan rukun Islam umpamanya, tapi dia yakin Allah ada, dia bisa melafazkan kalimat Allah. Orang yang macam ini pun tetap disinggahi oleh angin ini. Walaupun dia sedang ada di gunung, dia ada di dalam gua, dia ada di lembah, dia ada di mana saja, angin ini akan sampai ke dia. Saat orang tersebut tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di situ, Pak. Serentak satu muka bumi, umat Nabi Muhammad, orang Islam meninggal dunia. Sejak hari ini sudah tidak tersisa lagi orang yang masih beriman dengan Allah. Nah, terjawab enggak hadis tadi?
Ustadz, katanya selama di bumi ini masih tersisa 1 orang saja yang dapat melafazkan kalimat Allah. Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Terjawab tidak? Terjawab oleh tanda besar kiamat yang ke-7. Sejak kejadian tanda besar kiamat yang ke-7 ini, sudah tidak tersisa lagi Bapak Ibu di muka bumi ini orang yang beriman, orang yang kenal dengan Allah. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, dan ke-10 ini sudah disaksikan oleh orang-orang kafir ini saja. Kata Rasulullah, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi setelah habisnya seluruh orang Islam. Oke, pembahasan kita Bapak Ibu, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda besar kiamat ini. Makin ke sini makin dekat-dekat jaraknya, kecuali yang ini. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ini sudah terjadi belum? Belum ya? Belum. Saya bertanya pada Bapak Ibu, kapankah ini akan terjadi dukhon? Tolong diingat kembali, kapan akan terjadi dukhon? Kalau ada yang jeli mendengarkan ceramah saya dari awal tadi, pasti akan tahu nih. Rasul kan mengatakan bahwa 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan yang terhubung di tengah-tengahnya dengan tali, di bawahnya dikasih simpul. Kapan butir ini akan keluar? Kalau simpulnya tadi digunting. Nah, simpul itu apa? Tadi awal-awal sudah saya bacakan, Ibnu Abbas mengatakan ketika sahabat-sahabat kami mengatakan meteor sudah melesat menuju ke arah bumi, maka besok dukhon dimulai. Berarti gunting yang dimaksud ya, pertanda tanda besar kiamat ini dimulai dengan terjadinya hantaman dari langit berupa meteor yang menghantam bumi. Ah, ini dia. Ini meteor. Perlu Bapak Ibu ketahui, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu bukan seorang pakar astronomi. Dia bukan ahli kimia, bukan bapak fisika. Nggak ngerti dengan ilmu-ilmu ginian. Tapi dari mana beliau bisa dan berani menghubungkan antara meteor dengan dukhon? Pastilah gurunya yang menyampaikan. Siapa guru Ibnu Abbas? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teori ini menurut Michel Penn pas. Siapa Michel Penn Pak Ustadz? Michel Penn adalah seorang pakar senior ahli dalam masalah astronomi dunia dan menjadi rujukan NASA Amerika Serikat. Michel Penn mengatakan bahwa bumi kita saat ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor saat ini. Dari 2013 baru keluar dari kepadatan arus sungai meteor 2016. Tetapi setelahnya masih ada dalam cengkeraman arus sungai meteor walau tidak sepadat 2016. Peluang kita mengalami hantaman meteor ini sangat besar. Dan ini rahasia kenapa akhir 2012, lihat Bapak Ibu, akhir 2012 Amerika, USA, Rusia, Cina, Perancis, Inggris, Australia, dan lain-lain. Bahkan negara tetangga kita, Singapura, mereka masing-masingnya akhir 2012 sudah menyelesaikan bunker-bunker raksasa mereka di bawah tanah. Kalau Amerika malah 6 bunker dibuat. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Dan dalam bunker itu sudah disediakan makanan, obat-obatan, energi cadangan yang mampu bertahan selama 1 tahun untuk 500.000 manusia. Ini masing-masing sudah buat. Rusia 3 bunker dia buat. Kalau Singapura hanya 1 bunker mereka buat. Ya, Perancis, Cina masing-masing membuat beberapa bunker. Kenapa mereka buat bunker? Karena keyakinan mereka bumi ini tidak lama lagi akan mengalami hantaman meteor. Masih ingat nggak? Meteor, ternyata ramalan mereka itu ternyata benar. 45 tahun yang lalu NASA sudah mengumumkan bahwa 2013 bumi ini akan mulai memasuki arus sungai meteor. Benar. 2013 ada 3 meteor masuk ke dalam bumi. Masih ingat nggak? Yang pertama tanggal 15 Februari 2013. Meteor pertama jatuhnya di Siberia, Rusia. Kan heboh seluruh dunia memberitakan kan? Beratnya meteor itu 10.000 ton. Meteor ini ketika melaju
maka 30.000 gedung-gedung kaca-kacanya hancur, Pak. 1.500-an orang korban manusia. Karena kaca-kaca ini ketika hancur, dia melesat seperti peluru. Nasib baik meteor ini jatuhnya ke danau es. Sehingga danau itu menggelegak dan berapi seperti kawah gunung berapi. Meteor kedua tanggal 14 April. 14 April di Argentina. Hari Minggu malam Senin. Ketika itu sedang ada konser musik raksasa. Nasib baik meteor ini kecil. Sehingga dia meledak langsung di atas negara. Di atas udaranya negara Argentina. Sehingga 8-9 kota terang benderang beberapa detik. Meteor ketiga tanggal 7 November. Masih 2013. Di Los Angeles, Pak. Coba buka YouTube lagi semuanya. Ada itu semua. Dan seterusnya kita menyaksikan melesat ratusan ribu meteor di malam hari. Untuk tahun 2017 ini 5 kali akan disaksikan oleh penduduk bumi meteor yang melesat ratusan ribu di malam hari dengan mata telanjang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mempunyai dampak yang besar. Pertama, yang terbesar adalah dukhan. Kenapa bisa begitu? Anggaplah ini meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa itu 120.000 km per jam kecepatannya, ya. Dan dia kalau garis diameternya 2 km saja menurut Michel Penn, ya, dia memiliki kekuatan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Kalau dia tembus menghantam atmosfer bumi kita yang garis diameter 2 km itu, ya, maka kalau jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 235 meter. Berapa tingginya tuh, Pak? Yang tsunami di Aceh cuma berapa tingginya, Bu? 13 sampai 15 meter. Hanya 10 menit. Ratusan ribu meninggal dunia, satu kota Banda Aceh hilang. Betul tidak? Bagaimana kalau sampai 235 meter? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kekuatan ledakan ini akan menjadikan kutub itu menjadi cair selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Maka kota-kota besar di dunia, bahkan Indonesia yang kaya dengan pulau-pulau, 20% pulaunya akan hilang dari peta bumi selama-lamanya. Kota-kota besar akan hilang dan tenggelam di mana-mana kota-kota yang dibangun di tepi pantai. Dan kalau jatuhnya ke daratan, kata Michel Penn, ini yang pas. Sesuai dengan karakter meteor hubungannya dengan dukhan. Kalau jatuhnya ke daratan akan terjadilah ledakan yang teramat sangat dahsyat. Coba lihat meteor peluru bom nuklir dulu yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima, kan baru satu itu. Sementara meteor ini 1 juta kali lipat. Itu baru satu, jatuhnya pun di lembah. Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi dengan ledakan itu? Maka bumi ini mengalami lengkungan yang dalam. Partikel-partikel bumi yang meledak tadi membumbung ke langit menjadi partikel-partikel halus yang sangat tebal dan panas. Sementara gelombang kejut dari ledakan tadi menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Badai yang ada di Meksiko kemarin berapa baru kecepatannya? Baru 215 kan? Kerugiannya sudah, di hari ke-6 saja kerugiannya sudah 250 miliar dolar. Baru 6 hari. Bagaimana dengan kecepatan laju 800 km per jam? Makanya mereka mempersiapkan bunker-bunker raksasa. Karena mereka menganggap gak selamat yang hidup di permukaan. Bagi kita, dijamin oleh Rasulullah, yang beriman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amal solehnya banyak akan dibuat oleh Allah terjaga dan terlindungi. Kalaupun meninggal syahid insya Allah. Siap gak? Iya. Siapa tahu mereka buat bunker-bunker di sini jatuhnya nanti. Iya kan? Sudahlah, bunker kita adalah iman kita kepada Allah, amal soleh kita, jadi nggak usah cemas. Tapi Pak Ustadz, amal kami masih sedikit. Nah, makanya kejar dari sekarang ketertinggalan kita. Ya, baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke, ini jatuh, maka dengan cepat kabut debu tadi, partikel-partikel dari bumi yang meledak tadi itu membungkus bumi. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Michel Penn meneruskan, nah meteor ini banyak yang mengandung siderit. Siderit ini apa? Siderit ini kandungan zat besi yang paling murni. Ketika dia masuk di atmosfer bumi kita, jedum. Kemudian dia merangsek menembus pertahanan atmosfer kita. Gesekan yang ekstrim ini akan menimbulkan medan magnet yang sangat
kuat. Dia terbakar ya, terbakar, kulitnya melepuh, satu persatu bagian kulit ini lepas, maka menjadi hujan meteor kecil. Kayak film 2012, ada nggak melihat? Kiamat 2012 itu, bagaimana meteor kecil menembus bukit, menembus gedung-gedung, kan begitu kan? Itu kulitnya yang mengelupas. Sementara yang intinya mengandung siderite. Siderite ini ketika bergesekan dengan atmosfer, maka akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet ini akan menjadikan seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi. Maka ini penyebab pesawat tidak lagi bisa terbang. Karena besi dengan besinya lengket. Mobil juga nggak bisa starter. Padahal bangkainya masih keren. Dibeli sampai 1,5 M. Motor-motor nggak bisa dibawa jalan. Maka seluruhnya, dan ini juga ketika pergesekan ekstrim ini menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya, seluruh sinyal-sinyal, seluruh listrik yang ada berhenti total. Manusia kembali ke zaman Rasulullah. Dan Rasul bersabda, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Nanti kalian semua akan kembali seperti kondisi kalian hari ini. Kalian semua pada zaman itu akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian pada zaman itu akan kembali zaman sekarang. Dan kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak dan panah. Kendaraan kalian kembali kepada kuda. Kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi muncul setelah Dukhon. Di sini ya. Di sini Al-Mahdi. Semoga ada waktu nanti kita jelaskan siapa ini sosok. Lengkap tentang Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Mahdi ini akan muncul kata Rasulullah ketika teknologi nanti sudah tidak ada. Nah, masih ingat dengan Albert Einstein? Bapak fisika dunia. Albert Einstein dikepung oleh 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk dari negara-negara yang sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir, senjata-senjata mutakhir super modern. Didesaklah Albert Einstein, "Wahai Tuhan Albert, menurut engkau seperti apa kira-kira gambaran perang dunia ketiga nanti?" Semulanya beliau nggak mau menjawab, nggak mau jawab Albert Einstein. Tapi karena dipaksa terus menjawab, akhirnya beliau berkata, "Saya tidak tahu dengan senjata apa kalian akan perang nanti pada perang dunia ketiga. Yang pasti," katanya, "tidak ada satupun teknologi modern yang hari ini kalian persiapkan untuk menuju perang dunia ketiga itu akan bisa kalian pakai saat itu. Kalian semua akan kembali menggunakan senjata manual." Ini pernyataan Albert Einstein. Steve Jobs, semoga masih ingat dengan nama sosok satu ini ya. Dia adalah pemilik Apple, ahli dalam ilmu teknologi digital. Apa kata beliau sebelum dia meninggal dunia? "Setelah nanti saya tidak ada, tidak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu." Pernyataan beliau ini viral, diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. Bahkan Indonesia menerbitkan di majalah, di koran Republika 2 kali terbitan, 2 minggu. Saya membaca itu, Pak. Pernyataan Steve Jobs. Sekarang Albert Einstein, Steve Jobs sepakat mengatakan tak lama lagi kita semua akan kembali ke zaman tidak ada teknologi. Dan Rasulullah sudah menyebutkan 1439 tahun yang lalu bahwa nanti kamu semua akan kembali ke zaman tidak ada teknologi seperti zaman sekarang. Ternyata penyebabnya adalah meteor. Nah, meteor ini menimbulkan dukhon. Saya bertanya pada Bapak Ibu, dukhon ini panas kan? Panas. Oke, dia tidak jatuh ke laut, dia tidak jatuh ke kutub utara atau kutub selatan, tapi jatuhnya ke daratan, menghasilkan dukhon yang panas. Dukhon ini menyelimuti kutub utara, kutub selatan tidak? Meleleh enggak nanti airnya? Pasti, Pak. Dalam kegelapan, orang-orang yang tinggal di kota-kota, di tepi pantai, dia akan merasakan ada air yang terus naik. Terus naik, kelelep, rumahnya pun hilang. Ini rahasia kenapa di akhir zaman Nabi tidak menganjurkan umatnya mengambil tempat-tempat tinggal di tepi-tepi pantai, di tepi laut. Kira-kira Jakarta berapa ketinggiannya dari laut? Hah? Ya Allah ya Rabbi, selamat jalan. New York, New Zealand, Chicago, Florida, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura. Sebutkan kota-kota besar yang ada dibuat di tepi pantai. Ini terancam Bapak Ibu.
Ustaz, jangan nakut-nakutin kami Pak Ustaz. Kerjaan saya bukan nakut-nakutin kaum muslimin. Saya hanya nyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah yang saya cintai, kita kembali. Maka terjadilah banyak penenggelaman. Dan tolong baca nanti hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti di akhir zaman akan terjadi serentak 3 hal ini. Banyak bumi, kota-kotanya, negeri-negerinya yang tenggelam. Banyak terjadi hujan meteor. Dan banyak terjadi perubahan rupa dan bentuk menjadi jelek. Qala rajulun minal muslimin. Seorang lelaki dari kaum muslimin saat itu langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Jawaban Nabi adalah, "Idza zaharatil qainat." Apabila saat itu umatku di tengah-tengah mereka sudah bermunculan 3 hal ini. Idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila sudah muncul di tengah umatku 3 hal berikut ini. 1. Al-qainat. Penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Sudah, ini apa belum? Yang kedua, wal ma'azif. Apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi, digandrungi, menyebar di tengah umatku di mana-mana. Ini sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Apabila minuman khamar, barang-barang memabukkan sudah beredar dan menyebar di tengah umatku, begitu mudah didapatkan di mana-mana. Sudah apa belum? Maka pertanda ini juga sudah menunjukkan bahwa hampir lengkap. Ya, untuk bumi kita mengalami hantaman meteor. Pertanyaannya, sudah siap nggak amal soleh kita? Sudah siap nggak menghadapi tanpa adanya teknologi lagi setelah itu? Yang bahaya Pak, ketika dukhon terjadi, setelah dukhon selesai, bumi kembali terang, Bapak ngejeklekin listrik, nggak hidup-hidup. Lihat HP, tidak ada lagi bisa berfungsi. Hidupkan televisi, nggak bisa hidup. Starter mobil nggak bisa jalan. Semuanya stuck. Nah, yang punya duit di bank, selesai sudah riwayat duit kita. Mau ke ATM nggak berfungsi, mau tarik duit dari bank tidak bisa beroperasi. Yang banyak sakit lari ke rumah sakit. Rumah sakit mengandalkan apa? Listrik dan teknologi kan? Maka banyak rumah sakit yang tidak mampu memberikan pelayanan lagi kepada kita. Air yang masuk ke rumah kita ini air pump kan? Air pump itu menggunakan teknologi enggak? Maka bayangkan betapa sulitnya kita mendapatkan air saat itu Pak. Kebayang nggak itu? Dan itu satu bumi loh ya. Orang-orang yang tinggal di apartemen. Lantai 15, lantai 25. Gimana cara turunnya tuh? Cara naiknya gimana? Iya. Kita yang udah dimanjakan pakai motor kemana-mana. Masya Allah kaum muslimin. Rasa-rasanya kita semua yang tahu dan mendengarkan ini dari sekarang, mungkin baiknya berdoa, ya Allah, moga-moga kami nggak sempat hidup menyaksikan zaman itu. Masalahnya ini udah dekat. Udah dekat. Seberapa sih dekatnya Pak Ustadz? Sebentar ya. Untuk menentukan seberapa dekatnya yang ini, dukhon, yuk kita kaji sebentar tentang Al-Mahdi. Kita kaji tentang sebentar Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi langsung muncul setelah ad-dukhon. Siapa ini Al-Mahdi? Kasih PR sebentar dulu. Al-Mahdi adalah pemimpin besar di akhir zaman dari keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul nanti di depan Ka'bah. Usianya sama dengan usia Nabi, diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Namanya kata Rasul sama dengan nama saya, Muhammad. Nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Fisiknya tidak mirip dengan saya, tetapi akhlaknya 100% seperti saya, kata Rasul. Dia dari keturunannya Hasan bin Ali. Jadi ingat ini baik-baik, dari keturunan Hasan bin Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, Imam Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi, Ali bin Abi Thalib memegang Hasan dan berkata kepada para sahabat-sahabat Nabi,
anakku ini dari tulang sulbinya, anak keturunannya nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin umat yang akan mempersatukan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan merubah peperangan menjadi kedamaian, yang akan merubah kekacauan menjadi kesejahteraan, yang akan merubah kemiskinan menjadi kemakmuran dari anakku ini. Dan namanya sama dengan nama nabi kalian, nama ayahnya sama dengan nama ayah nabi kalian, akhlaknya mirip dengan nabi kalian, dan fisiknya tidak mirip dengan fisik nabi kalian. Seperti apa Imam Mahdi? Imam Mahdi fisiknya satu, alisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkung seperti bulan sabit, dua-duanya indah. Hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung yang kayak kita ini jangan berharap lah ya, alis-alis Jet Li macam ini enggak level. Jidatnya lebar, dahinya lebar, rambutnya ikal dan tebal berwarna pirang, jenggotnya tebal hitam sedada. Warna kulitnya kata Rasulullah gelap, coklat kehitam-hitaman. Kalau Rasulullah warna kulitnya apa? Putih bersih ya. Sementara Al-Mahdi nanti gelap, coklat kehitam-hitaman. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut dan halus. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya. Giginya kata Rasulullah tidak ada yang maju ke depan, tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak lancar, tidak fasih melafazkan huruf ro, cadel gitu ya. Dan Rasulullah mengatakan nanti dia dibaiat di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Saat itu dia sedang melaksanakan tawaf. Maka dia ditangkap oleh orang-orang beriman dan para ulama yang ada ketika itu, sejumlah 300 orang, lalu dipaksa untuk mau dibaiat. Dan dia menolak dan mengatakan, saya bukan orangnya. Kalian salah tangkap orang, bukan saya orangnya. Saya bukan Al-Mahdi. Nah, jadi yang ngaku-ngaku Al-Mahdi sekarang, beda habis ya. Saya adalah Al-Mahdi, ayo baiat dengan saya. Satu kali baiat sekian rupiah, nomor rekening mulai dibagi-bagi. Al-Mahdi yang sesungguhnya malah tidak mau, malah mencoba menampik. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, sebelum tanda-tanda ini saya bacakan, tolong diingat ini tanda-tanda. Sebelum saya bacakan tanda-tanda kemunculannya, Nabi menyebutkan, mulai saya diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai umat ini serentak nanti wafat di muka bumi, kalian seluruhnya akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama adalah fase kenabian. Kalian dipimpin langsung oleh Nabi kalian, beliau sendiri. Fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad, berakhirlah fase ini. Kemudian setelah itu kalian langsung masuk pada fase kedua. Pada fase kedua ini kalian akan masuki fase khilafah dengan konsep kenabian, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Fase ini berlangsung selama 30 tahun. Kalau ini 23 tahun. 13 tahun di Mekah, ini 13 setelah hijrah, 10 tahun setelah hijrah di Madinah ya. Nah, fase kedua ini juga pasti berakhir. Sudah berakhir sudah. Lalu kalian masuk pada fase ketiga kata Rasulullah. Fase ketiga, umat Islam disebut dengan fase kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Kalau ini kekhalifahan dengan konsep kenabian, ini kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Dan ini paling lama, selama 1227 tahun. 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah ya. Fase ketiga ini pasti berakhir kata Rasulullah. Seluruh ahli sejarah sepakat. Fase ketiga ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 ya.
Maka fase ketiga juga sudah selesai. Kita sekarang sedang berada di fase keempat. Saya buat besar, bukan berarti fase ini lama waktunya, tidak. Tetapi karena kita sedang ada di masa ini, saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu apa-apa yang akan terjadi pada fase ini nanti. Fase keempat. Pada fase ini, kalian tidak sedang memimpin dunia sama sekali. Kalian akan jadi pecundang di timur dan di barat. Kalian akan ditindas, dizolimi. Islam akan diperangi. Terasa nggak sekarang? Semua tanda-tanda yang berat bagi Islam dan kaum muslimin terjadi pada fase kita ini. Fase keempat. Ini fase keempat, Pak. Jangan heran kalau di Suriah umat Islam dibegitukan sekarang. Jangan heran kalau di Palestina dibegitukan sekarang. Jangan heran di Yaman, di Mesir. Jangan heran di Irak, di Iran. Jangan heran di Shishan. Jangan heran yang ada di Rohingya, di Afrika. Kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam, kata Rasulullah, makin terus meningkat, makin terus tajam dan parah musibah dan petakannya. Puncaknya adalah Dajjal keluar. Jadi terus naik nih, petaka terus naik. Bencana, musibah, peperangan, kezaliman, kelaliman, segala-galanya terjadi, makin bergerak ke depan, makin berat keadaan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat akhirnya digembirakan oleh Allah dengan kemunculan Al-Mahdi. Nanti Al-Mahdi akan menjadikan umat Islam satu bumi kembali bersatu. Akan ada sepertiga dari total umat Nabi di muka bumi ini yang menolak kehadiran Al-Mahdi, menolak kemunculan beliau. Maka orang-orang itu murtad mereka, kata Rasulullah. Mereka murtad, Pak. Sepertiga itu sedikit atau banyak itu? Banyak nanti yang nggak percaya dan tidak mau menerima bahwa inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan Al-Mahdi. Ciri-ciri fisiknya dan tanda-tanda akan keluarnya. Kaum muslimin, fase ini pasti berakhir. Kalian nanti akan masuk pada fase yang kelima. Nah, di fase kelima ini, inilah dia fase kekhilafahan kembali dengan konsep kenabian. Akan terjadi kembali. Yang memimpin di masa ini, fase kelima ini adalah Al-Mahdi. Ini akan menjadi khalifah di sini. Masanya di sini kata Rasulullah 7, 8, paling lama hanya 9 tahun saja. Berarti ini nggak lama, Bapak. Fase kelima ini adalah fase keemasan. Dunia bagaikan dalam surga. Tidak ada perang satupun di muka bumi. Bahkan binatang-binatang buas di hutan Allah jinakkan sejinak-jinaknya seluruhnya. Hewan-hewan berbisa Allah angkat bisanya pada fase kelima ini. Jumlah laki-laki dan wanita pada fase kelima 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 wanita. Semangat, Pak. Hah? Takbir. Ini yang punya semangat poligami pada fase kelima bisa menyalurkan keinginannya. Tetapi percayalah, biasanya orang yang semangat kayak gitu udah di alam barzakh. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad dan kaum laki-laki secara umum di muka bumi banyak yang eksodus besar-besaran ke alam barzakh di fase keempat. Ini fase perang dan perang. Perang dan perang. Lihat saja sebentar lagi, Pak. Merata ke seluruh dunia di fase keempat ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan nanti di akhir zaman menjelang Al-Mahdi muncul, peperangan akan terjadi di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Tidak akan bisa mengelak dari peperangan. Kebangkitan komunis, kebangkitan PKI 100%, dan mereka menjanjikan darah para ulama kita untuk ditumpahkan. Darah para jenderal-jenderal TNI kita untuk dihabisi karena dendam sejarah mereka sangat panjang. Mereka punya benci yang luar biasa kepada kita umat Islam. Mereka nggak peduli. Mau umat Islam Muhammadiyah, mau umat Islam NU, mau umat Islam Salafi, mau umat Islam Hizbut Tahrir, mau umat Islam Jamaah Tabligh, mau umat Islam yang mana saja, bagi mereka asal orang Islam bantai. Prinsip mereka demikian. Ini zaman perang. Umat Islam ini benci perang, betul tidak? Saya dan Bapak benci perang tidak? Kalau ada yang cinta perang berarti sudah mulai lain itu, Pak. Maksud saya ada kelainan. Sebaiknya langsung diselamatkan ke psikiater. Kalau nggak bisa terselamatkan ke rumah sakit jiwa. Karena nggak ada yang suka dengan perang. Tetapi fase keempat adalah fase perang. Mau tidak mau akan banyak lelaki nanti yang akan menghadapi hari-hari berat itu. Nah, biasanya kalau kita punya istri, punya anak yang laki-laki, Pak, pasti kita melindungi, menyelamatkan dulu istri dan anak kita, tidak?
Setelah mereka dikira-kira terlindungi dan selamat, barulah kita menghadapi hari-hari berat itu bersama-sama. Makanya pada fase kelima 1 berbanding 50. Baiklah, tanda-tanda Al-Mahdi akan muncul itu sudah hampir nyata sekarang. Sehingga tidak sedikit ulama-ulama besar dunia, dalam hal ini bukan ulama-ulama yang di belakang meja ya, tapi ulama-ulama lapangan, ulama-ulama dakwah, ulama-ulama jihad yang meyakini bahwa sesungguhnya kemunculan sosok keturunan kandung Nabi Muhammad sudah hampir keluar dalam waktu yang sangat dekat. Apa cirinya? 1, apabila Arab sudah mulai dituruni salju, kata Rasulullah. Sejak 2009, 2010, 2011 sampai sekarang salju terus masif turun di Arab. Betul tidak? Salju di Arab. Sudah kaum muslimin. Nabi mengatakan, ketika nanti Al-Mahdi muncul, kalian wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju karena kita sudah tidak punya lagi mobil, kita sudah tidak ada lagi helikopter, pesawat yang akan mengantarkan kita ke sana. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Ustadz kalau begitu yang laki-laki ini bagaimana caranya pergi ke sana? Kan teknologi udah nggak ada. Dalam hal ini kita layak rasanya belajar kepada sahabat-sahabat kita di Jamaah Tabligh yang sudah mulai latihan berdakwah berjalan kaki. Dulu bermula hanya sekian puluh hari, langsung 1 tahun, langsung sekarang 2 tahun. Sekarang tanpa batas, berapa sanggupnya? Dalam perjalanan itu bisa nggak sampai ke Mekah jalan kaki? Bisa. Siapa yang sampai ke Mekah jalan kaki? Habib? Jalan kaki hanya membutuhkan beberapa bulan sampai jalan kaki. Dan ini zamannya udah dekat, Pak. Kalau udah dekat, latihan berkuda sekarang. Latihan berkuda sekarang. Dan berkuda itu enak. Berkuda itu maco. Berkuda itu sunnah. Berkuda itu sehat. Latihanlah berkuda sekarang. Baik. Salju turun di Arab. Pertanda Imam Mahdi akan Allah hadirkan ke tengah-tengah kita. Imam Mahdi ini nggak muncul begitu, teng, langsung di usia 40. Enggak ya. Dia normal, Pak. Lahir normal, lahir kanak-kanak, remaja, dewasa, lalu menghadapi gonjang-ganjing fitnah akhir zaman, lalu identitasnya ketahuan, kemudian kata Rasulullah dia diburu, dia lari dari Madinah menuju ke Mekah, yang memburu adalah dari Damaskus, pasukan Sufyani sejumlah 300 orang, tahu dirinya akan dibunuh, dia pun lari ke Mekah. Sosok Al-Mahdi ini, Muhammad bin Abdullah, dia lari ke Mekah. Yang mengejar sampai di Madinah tahu bahwa Al-Mahdi laki-laki ini sudah lari ke Mekah, mereka pun terus mengejar dan mereka berjalan kaki, kata Rasulullah. Ini uniknya, pasukan ini berjalan kaki, Al-Mahdi pun lari berjalan kaki, menandakan sudah tidak ada mobil. Ya, Al-Mahdi masuk Mekah, yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah sebuah kota kecil perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Maka kata Rasulullah, ketika pasukan 300 orang yang akan membunuh laki-laki tersebut sampai masuk di kota Al-Baida, Allah gempakan Al-Baida itu dan terbelahlah Al-Baida. Seluruh kota masuk ke dalam tanah, penduduknya masuk ke dalam bumi. Orang yang mengejar 299 masuk semuanya ke dalam bumi, tenggelam, mati. 1 orang yang selamat, 1 orang ini yang mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Penduduk Mekah tahu ada gempa dan terjadinya pembenahan, penenggelaman bumi di Al-Baida, maka mereka paham, laki-laki yang dikejar-kejar itulah Al-Mahdi. Segera ulama-ulama dan orang-orang beriman di kota Mekah nyebar, mencari di mana laki-laki itu sembunyi. Rupanya beliau sedang tawaf, sambil menyembunyikan wajah, nggak kepengen ketahuan. Adabnya kalau masuk Mekah kan harus tawaf dulu kan? Nggak boleh sembunyi dulu, harus tawaf, tawaf kudum namanya. Nah, kaum muslimin dia lagi tawaf, diperhatikan oleh orang beriman, diperhatikan oleh para ulama-ulama. Ini pasti ini orangnya. Dicek, dilihat dari dekat. Ini pasti orangnya. Oh, ini dia. Akhirnya ditangkap rame-rame, dipaksa untuk dibaiat dan dia menolak. Dia memberontak, dia tidak mau. Ini yang benar. Kemudian terjadi perdebatan yang sangat sengit. Sampai-sampai ulama-ulama dan orang-orang beriman berkata, engkau tanggung dosa kami dan penderitaan kami di hadapan Allah satu bumi jika engkau tidak mau memimpin kami. Engkaulah Al-Mahdi. Mendengarkan itu, akhirnya dia kecut. Lalu dia berkata, izinkan saya untuk memohon kepada Allah kekuatan. Izinkan saya malam ini.
Maka malam itu dia pun bermunajat, dia berdoa, dia menangis kepada Allah, dia berdoa. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Allah akhirnya mencetak Al-Mahdi dalam satu malam menjadi manusia yang siap. Padahal dia tidak punya karakter memimpin, tetapi Allah jadikan dia siap untuk memimpin. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi Allah jadikan satu malam itu dia menjadi tahu saja apa yang akan dilakukannya. Allah jadikan dia pemberani, Allah jadikan dia menjadi pokoknya matang dan siap, di-upgrade hanya dengan kun fayakun satu malam. Besoknya dia sudah menerima dibaiat. Ketika mendengar dia dibaiat, pemerintah Arab Saudi segera mengerahkan bala tentaranya untuk membunuh Al-Mahdi. Ya, dan kata Rasul, orang-orang beriman sudah tahu Al-Mahdi dibaiat, langsung berduyun-duyun dari mana-mana negeri, dari Yaman datang, dari Taif datang, dari mana-mana datang untuk berbaiat. Dan akhirnya Al-Mahdi mampu mengalahkan pasukan Arab Saudi. Arab Saudi dikalahkan dengan sehina-hina kekalahan oleh orang-orang beriman di belakang komando Imam Mahdi. Dengan cepat seluruh jazirah Arab disatukan kembali. Orang sudah rindu menanti kedatangan ini. Kezaliman sudah terlalu berlebih-lebihan sekarang ini, betul tidak? Maka kerinduan orang menanti kedatangan sosok ini sudah luar biasa, Pak. Oke, salju di Arab, pertanda Al-Mahdi sudah dekat. Apalagi meratanya huru hara di muka bumi, khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Ya, pertanda Al-Mahdi akan datang adalah terjadi kezaliman, kelaliman, kesemena-menaan, huru hara, petaka, dan kegaduhan di mana-mana, khususnya di Timur Tengah. Ini sudah. Pertanda Al-Mahdi akan keluar. Berikutnya, terjadinya fitnah, pembantaian, pembunuhan, dan perang di negeri Syam. Fitnah Syam. Di mana Syam? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Fitnah Syam ini kata Rasulullah, barometer kamu harusnya mulai standby, mulai start untuk berlomba-lomba beramal soleh. Perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru, berlomba-lombalah kamu bil a'mali, memperbanyak amal-amal. Fitanan, di masa-masa fitnah. Di hadis yang lain mengatakan wal fitanu bisyam. Standar fitnah itu bukan di Yaman. Standar fitnah itu bukan di Irak, bukan di Rohingya, tapi di Syam, Syria, Palestina. Jika kamu sudah menjadikan huru hara, sudah melihat, menyaksikan huru hara, pembantaian, penghancuran, pembunuhan terjadi di negeri Syam, kamu yang ada di muka bumi, hendaklah mulai berlomba-lomba dan terang-teranganlah beramal soleh. Beramal soleh di sini adalah amal secara individu, sholat, puasa, berjamaah di masjid, baca Quran, dan amal secara berjamaah, yaitu memperjuangkan agama Allah, berdakwah ke sana kemari, sampai ke tingkat memang kalau harus membela agama dan tanah air dengan darah, maka berjihad bersama-sama. Badiru bil a'mali, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Sekarang ini amalan-amalan individu. Amalan jamaah adalah dengan berdakwah. Amalan jamaah adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar dengan para alim ulama kita. Amal berjamaah adalah di mana kita terus berkorban membantu saudara kita yang sedang dalam keadaan kemalangan dan kesusahan di berbagai tempat. Ini badiru bil amal, startnya dari negeri Syam. Kenapa? Karena kita tahu kan setelah fitnah Syam ini, keadaan yang ada di muka bumi tidak akan lebih baik ke depan. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, kata Rasulullah. Kalau negeri Syam, kalau penduduk Syam sudah mulai rusak dan diobrak-abrik, dihancurkan, kalian yang ada di muka bumi ini tidak ada lagi baiknya. Maka perintah Nabi bagi kalian yang masih tenang di negara masing-masing, sebelum sampai giliran itu ke kalian, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah beramal soleh. Ini perintah Rasulullah. Perbanyaklah beramal soleh. Sejak bulan Maret ya 2011 sampai sekarang September 2017, maknanya sudah 6,5 tahun, Pak. Harusnya amalan kita lebih hebat dari sebelumnya. Harusnya kesolehan kita sudah lebih daripada sebelumnya. Sholat jangan main-main lagi. Sholat harusnya udah tepat waktu berjamaah. Ibarat Allah, kita melihat kebangkitan Islam luar biasa di mana-mana sekarang ini. Dan itu memerlukan kehadiran kita, memerlukan pengorbanan kita. Tampil, Pak, jangan jaga jadi penonton saja. Bapak akan menyesal ketika dukhan terjadi, Bapak tidak akan selamat. Ketika Dajjal lepas, kita termasuk yang menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Minimnya amal soleh kita dan perjuangan kita. Badiru bil a'mal.
Oke, selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar, Rasul mengatakan akan mengering sungai Ofrat di Irak. Sungai Ofrat di Irak. Kaum muslimin, sungai Ofrat ini satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Ofrat. Sungai Ofrat ini, hamba-hamba Allah yang saya cintai, nanti tolong baca hadisnya lengkap di sini ya. Bagaimana huru hara di Timur Tengah itu lengkap di dalam hadis ini. Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Ofrat. Bidhahabin min jabalin. Keringnya sungai Ofrat akan menyebabkan adanya potensi gunungan emas dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul. Dan menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan berduyun-duyun membawa senjata mereka ke Irak. Dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana akan mati terbunuh 99. Cuma 1 yang tersisa hidup. Setiap mereka berkata, mudah-mudahan 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Padahal itu 1 bumi loh yang datang ke sana. Setiap 100 orang mati 99. Baru kita paham ya. Fase kelima, pantesan laki-laki jumlahnya 1 berbanding 50. Itu di hadis yang lain Nabi tidak suka ada umatnya orang Islam ini yang ikut-ikutan perang di Irak demi merebutkan emas. Sekarang catat tanggalnya. Tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah bergengsi Amerika Serikat namanya New York Times, NASA Amerika telah mengumumkan bahwa Sungai Ofrat telah susut airnya 60%. Dan menurut analisa mereka, menurut pakar-pakar ahli mereka, tahun 2014 Sungai Ofrat akan kering total airnya. Benar, ternyata bulan Maret 2014 Sungai Ofrat sampai sekarang sudah tidak lagi berair, Pak. Sampai sekarang. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Ofrat. Sekarang sudah kering. Siapa yang mau membantah ini? Kalau keringnya cuma seminggu 2 minggu terus datang lagi airnya, itu kebetulan kering. Ini udah bertahun-tahun. Dari sejak 2014 sampai sekarang kering. Bapak bisa jalan menyeberang lewat dasar sungai itu sekarang di Irak. Dan satu lagi, George Walker Bush. George Bush, masih ingat dengan nama satu ini? Siapa? Mantan Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. Beliau sempat berpidato berapi-api di depan Gedung Putih. Masih ada di YouTube ceramahnya ini. Apa kata YouTube? Apa kata YouTube? Apa kata si George Bush? Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas itu tidak akan terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat manapun yang ada di muka bumi ini. Jadi Amerika menjamin mereka lah yang akan menjaga, melindungi. Bahasa mereka gitu ya. Emas di Freeport kita mereka lindungi nggak? Iya, hebat ya. Mereka lindungi supaya aman dibawa ke negaranya. Aman. Nah kaum muslimin, yang penting hadis Nabi. Mengering Sungai Ofrat, diketemukan nanti gunung emas di Irak. Sekarang sudah terbukti secara fakta. Secara realitanya sudah nampak. Sudah nampak. Nggak bisa disembunyikan itu, Pak. Nggak bisa direkayasa juga. Inilah alasan kenapa bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang menyebar di negara-negara Teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Padahal Amerika udah nggak sanggup membiayai mereka, Pak. Cuma mereka masih memaksakan diri. Kenapa nggak jadi? Persiapan katanya untuk mengamankan Irak dari ISIS. Padahal yang benar adalah persiapan untuk mengamankan gunung emas yang ada di Irak. Rusia tahu masalah ini. Cina tahu masalah ini. Dan Bapak tahu persaingan Amerika dengan Cina sekarang dan Rusia. Luar biasa, Pak. Baik, kalau saya mau cerita, saya akan banyak cerita tentang dunia sekarang ini dan khususnya Timur Tengah. Tetapi ini hadisnya lengkap. Hadisnya jelas. Amru ibnu Akhtab berkata Rasulullah itu pernah berceramah dari sejak subuh sampai maghrib.
Beliau hanya berhenti karena masuk zuhur dan masuk asar, turun sebentar mengimami kami sholat, naik lagi, ceramah lagi. Yang diceritakan oleh Nabi apa? Apa-apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Lengkap Nabi menceritakan. Bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi perang besar. Di Timur Tengah, blok Timur, Amerika, Eropa bersatu nanti dengan Islam. Dan Islam ketika itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Melawan siapa? Rusia, Cina, India, Iran, blok Timur akan bersatu. Dan sekarang sudah nampak blok-blok macam ini kan? Sudah mengarah, Pak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu kata Rasulullah SAW, kamu akan menjadi pemenangnya. Sungai Ofrat sudah kering. Sekarang, tanda-tanda kiamat. Lalu kata Rasulullah berikutnya, Al-Mahdi akan muncul saat terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Hijaz. Hijaz ini adalah Mekah, Madinah. Dan Mekah, Madinah itu letaknya di Arab Saudi. Akan terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini ditandai dulu wafatnya seorang raja. Wafatnya seorang khalifah, seorang raja yang di sampingnya ada 3 putra mahkota. Nah, sekarang saya perlu bercerita panjang nih. Minta maaf, saya minta waktu 10 menit bercerita ini, mau nggak? Tentang Arab Saudi. Ya. Supaya Bapak jangan heran sekarang, kenapa Arab Saudi tega mengembargo Qatar ya? Kenapa Arab Saudi sekarang malah menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai musuh ya, sebagai teroris? Padahal sebelumnya Raja Salman mengumumkan Ikhwanul Muslimin adalah saudara kita. Ya kan? Sekarang malah diresmikan sebagai teroris. Kenapa Arab Saudi sekarang jadi berubah ya? Sudah mulai membolehkan pakaian-pakaian bikini di pantai-pantainya. Kenapa sekarang Arab Saudi jadi kayak gini ya? Ya. Ada hal yang sedang terjadi di Arab Saudi sekarang. Perebutan kekuasaan, kata Nabi, tidak seorang pun dari mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan Al-Mahdi. Berarti kemunculan Al-Mahdi udah dekat. Pendiri negara Arab Saudi modern adalah Abdul Aziz bin Saud. Ini pendiri modern. Dia punya istri yang cukup banyak. Dari sekian banyak istrinya, 4 orang yang diresmikan sebagai permaisuri kerajaan. Dan melahirkan putri-putri mahkota, ya, putri-putri kerajaan dan putra-putra mahkota. Ada 11 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apa perintah Abdul Aziz yang diresmikan menjadi undang-undang kerajaan? Tidak boleh menjabat sebagai raja di Arab Saudi level para cucu selagi putra mahkota masih hidup. Jadi kalau putra mahkota yang ini yang pertama adalah Raja Faisal. Masih ingat Raja Faisal? Raja Faisal yang berani berkhutbah mengumumkan akan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan Raja Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat. Sehingga 1 bulan lamanya Amerika Serikat sakaratul maut. Akibat diembargo oleh Raja Faisal. Akhirnya Raja Faisal meninggal dunia karena ditembak oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter. Ya. Kaum muslimin, setelah keponakannya itu pulang dari Washington, Raja Faisal meninggal dunia, langsung digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal dunia, digantikan oleh Raja Fahad. Masih ingat Raja Fahad? Raja Fahad meninggal dunia, digantikan tahun 2004 oleh Pangeran Abdullah menggantikan. Abdullah tahun 2008 diumumkan oleh tim medis internasional, medis khusus untuk beliau, bahwa beliau sudah divonis mati. Maksudnya sudah nggak mungkin lagi ada harapan hidup. Sebab seluruh organ tubuhnya bagian dalam sudah banyak, sudah cangkokan semua, Pak. Sementara seluruh bagian-bagian tubuhnya yang lain sudah mengidap penyakit yang tidak mungkin lagi ditemukan obatnya. Maka menurut dokter-dokter 2008 ya, dia divonis sudah nunggu ajal aja lagi. Pada tahun 2008 Raja Abdullah membaiat 3 putra mahkota, yaitu Pangeran Sultan. Ini kalau dia meninggal langsung Pangeran Sultan menjadi raja yang pertama. Bila Sultan meninggal nanti baru yang kedua Pangeran Nayef. Ya, Pangeran Nayef. Bila Pangeran Nayef meninggal, baru yang ketiga Salman. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan,
kelebihan. Ternyata tahun 2011 bulan Oktober Pangeran Sultan meninggal dunia dan Raja Abdullah masih hidup. Tahun berapa? 2011 bulan Oktober. 2012 6 Juni di London menyusul Pangeran Naif meninggal dunia karena kanker. Berarti dua orang ini sudah meninggal, tinggallah Salman. Ini siapa nih? Yang ini adalah Tolal, Pangeran Tolal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu singkatnya Salman pun naik menjadi raja. Ketika ini meninggal dunia, Salman naik menjadi raja. Awas ya, ada 3 orang. 1, 2, 3. Salman ini ditakuti oleh Barat, dibenci oleh PBB. Kenapa? Sejak dari kecil Salman sudah menjadi anak santri. Soleh dan taat. Tegas dalam agama, sangat adil. Bapak mungkin mendengar sepak terjangnya. Di masa beliau, keponakan kandungnya langsung dieksekusi karena membunuh orang lain. Ya kan? Di tangan beliau, semua ulama-ulama yang dipenjarakan di dalam di bawah penjara, bawah tanah, dibebaskan oleh Raja Salman. Tapi sekarang sudah mulai ulama-ulama dipenjarakan lagi, Pak. Tapi bukan dia yang punya kerjaan, bukan Raja Salman. Makanya ada hal yang mau saya kasih tahu nanti. Kaum muslimin yang kami muliakan, Salman naik, bulan ketiga dia naik, Pangeran Tolal ini langsung dikeluarkannya dari anggota keluarga kerajaan. Kenapa? Ada apa? Pangeran Talal ini track recordnya seluruh dunia kenal nih. Bukan tersembunyi lagi, Pak ya. Seluruh jenis dosa dan maksiat beliau sudah buat. Mentang-mentang kaya raya, berduit banyak, apapun maksiat dibuat. Dan dia punya anak. Nah, ini orang terkaya di dunia nomor 5, Pangeran Al-Walid bin Talal, yang sedang membangun gedung tertinggi nomor 1 di Jeddah itu ya. Tapi Talal sudah diusir, artinya haknya ke depan menjadi calon raja berikutnya sudah tidak ada. Bahkan dia tidak diakui sebagai anggota keluarga kerajaan oleh Raja Salman. Sementara Mukrin masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Tetapi hak beliau menjadi raja berikutnya sudah dicabut. Salman di bulan keempat langsung membaiat 2 orang yang akan menggantikannya. Yang pertama adalah Muhammad bin Nayef. Muhammad, anak kandungnya Nayef almarhum. Ini yang dibaiat oleh Salman. Kemudian di waktu yang sama di bulan keempat juga Salman langsung membaiat, dan ini live seluruh dunia, Pak. Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Tahukah Bapak apa yang terjadi sekarang? Dengan begini saja, kira-kira Tolal dan anak keturunannya, Mukrin dan anak keturunannya berang nggak? Marah tidak? Sementara mereka orang-orang yang punya fulus. Mereka orang-orang yang punya fulus. Ini zaman, Pak, kalau punya duit apapun bisa dibuat. Senjata bisa dibeli, orang bisa disewa, betul tidak? Ini zaman, Masya Allah. Ini jelas 2 orang ini sudah terbuang untuk selama-lamanya dari kemungkinan menjadi raja di Arab Saudi. Lah, sementara yang ini pun, Masya Allah, baru-baru ini Bapak sudah mendengarkan, pada bulan Ramadan, tanggal 8 Ramadan kemarin ini, kaum muslimin, Muhammad bin Salman telah mengkudeta Muhammad bin Nayef, sehingga ke depan Muhammad bin Nayef tidak mungkin lagi menjadi raja oleh Muhammad bin Salman. Dan Muhammad bin Salman telah mengkebiri hak politik ayahnya sendiri, sehingga manuver-manuver politik ayahnya yang sebelum ini sangat mencengangkan dan menakjubkan, membuat kita senang dan bangga, sekarang sudah tidak lagi di tangan Salman. Raja Salman hanya sebagai nama saja sebagai raja, tetapi kebijakan-kebijakan politik luar negeri, dalam negeri sekarang yang memutuskan Muhammad bin Salman. Makanya Donald Trump ketika naik menjadi presiden, siapakah yang menyambut dengan penuh cinta, dengan pelukan hangat, dengan sangat luar biasa? Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman lah yang mengatakan Amerika Serikat, Donald Trump adalah saudara kandung kami. Muhammad Salman lah yang memprakarsai agar Qatar, negeri muslim yang mulia, negeri muslim terkaya nomor 1 di dunia, diembargo. Ya kan? Itu bukan kebijakan Raja Salman, tapi kebijakan, ya, sekarang banyak kebijakan yang merugikan Islam kaum muslimin. Beliau yang punya kerja. Nah, sementara kegaduhan orang-orang yang punya kekuatan di sini dan di sini dan sebagainya, akan terjadi nanti keributan dan perebutan
kekuasaan. Nabi mengatakan tidak seorang pun, tapi nanti akan jatuh ke tangan Al-Mahdi. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hantaman meteor. Tunggu sebentar, akan terjadi banyak peperangan di muka bumi ini, di seluruh negara, perampokan dan bencana-bencana. Nah ini ya, bencana-bencana alam yang besar, khususnya gempa-gempa. Gempa-gempa, nanti akan terjadi gempa-gempa di mana-mana. Semoga tidak terjadi, tapi perlu saya umumkan saja. Kayaknya satu persatu sudah bertumbangan. Sudah bertumbangan. Bukan. Yang bertahan nggak ada yang tidur satupun. Tapi yang nggak bertahan sudah pulang. Saya sedih, padahal yang akan menghadapi hari-hari ini adalah kita semua. Ini bukan sekedar pengajian, tetapi ini informasi kehidupan kita sebentar lagi. Kalau kita pulang, sungguh berhasil setan melarikan kita dari majelis paling mulia ini. Setan sudah melarikan kita, sehingga dipikirkan terus pulang. Padahal ini belum tentu seumur hidup akan bisa didengar lagi, Pak. Saya belum tentu akan datang lagi kemari. Sekali ini Allah datangkan saya, mestinya sabar dengar. Oh sahabat-sahabat, dari subuh loh ya sampai maghrib mereka dengarkan kajian Nabi tentang akhir zaman. Tidak seorang pun, kata Ibnu Abbas mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, di antara kami berani meninggalkan majelis itu. Coba baca surah An-Nur ya. Baca surah An-Nur ayat 3 ayat penutup. Beri peringatanlah orang-orang yang melepaskan diri mereka keluar dari majelis engkau ketika sedang bermajelis bersama engkau, hai Muhammad. Beri kabar kepada mereka. Mereka akan ditimpa azab yang pedih atau fitnah yang sangat membahayakan. Sekarang Nabi sudah tidak ada ulama yang muncul. Ketika ada majelis ilmu macam ini, kita pergi satu persatu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kasih kabarlah orang-orang yang menyelinap diam-diam pergi meninggalkan majelis engkau. Ketika ada urusan seperti ini, mereka pergi saja, pergi. Kasih kabarlah kepada mereka bahwa mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih atau fitnah yang sangat berbahaya. Ini bukan saya yang mengatakan, Allah yang menyebutkan. Buka surah An-Nur 3 ayat penutup. Adab bermajelis ilmu, tidak boleh pergi diam-diam begitu. Tahu-tahu sudah sepi. Minta maaf, saya harus sampaikan ini kebenaran. Saya sayang pada Bapak Ibu, makanya saya sampaikan. Kalau saya tidak sayang, mana peduli saya. Mana mau saya selama ini bicara, ya paling-paling 1 jam selesai saya pergi, ya Pak ya. Tapi saya tidak mau begitu tuh. Saya mau sampaikan semua supaya Bapak Ibu ngeh, supaya Bapak Ibu bersiap-siap, supaya Bapak Ibu lebih banyak lagi amalnya setelah ini, supaya Bapak Ibu banyak sujudnya, banyak meninggalkan lagi dosa dan maksiat, banyak lagi tidak mau lagi melalaikan waktu. Itu yang saya mau, sehingga ketika Dajjal nanti keluar, Bapak Ibu sudah tahu apa yang sudah lakukan. Ketika dukhon akan terjadi, Bapak Ibu termasuk yang selamat. Itu yang saya mau, Bapak Ibu. Makanya saya mau menyampaikan ini. Semoga yang sudah ada ini bertahan ya Pak ya. Bertahan, jangan lagi keluar. Jangan mau dilariin setan. Lawan tuh setan. Lawan setan itu. Kita kalau di depan TV aja berjam-jam nggak terasa. Ya kan? Ketika di warung berjam-jam juga nggak terasa. Kumpul arisan ini, arisan itu nggak terasa, setengah hari berlalu, bahkan 3 hari pun bisa. Tapi ini Masya Allah baru 2 jam sudah berguguran. Kita mohonkan ampunan, doa kepada Allah, kita doakan ya Rabb. Kita aminkan semuanya. Ya Rabb, ampunkanlah saudara-saudara kami ya Allah yang telah pergi duluan dari majelis ilmu ini. Ya Allah, sayangi mereka ya Rabb. Janganlah Engkau biarkan salah seorang pun di antara mereka kelak menjadi korban-korban akhir zaman ya Allah. Kasihani saudara kami ya Allah. Jadikan mereka mengilmui kembali apa yang malam ini tidak lengkap mereka dengarkan ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbana amin. Amin ya Rabb. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, mana spidol kita? Rasul mengatakan Al-Mahdi nanti akan muncul di tengah-tengah suasana peperangan banyak terjadi di tengah-tengah umatku di mana-mana. Dan Al-Mahdi akan muncul di tahun-tahun gempa. Silahkan Bapak tulis,
Keshe Foundation, sebuah lembaga penelitian ilmiah non-profit yang berpusat di Belanda dan Belgia. Lembaga ini didirikan oleh Dr. Mehran Kafatoli Keshe, seorang guru besar di University of London. Beliau 2016, Keshe Foundation ini mengumumkan kepada dunia bahwa mulai 2017 ke atas, dia tidak menyebutkan bulannya berapa di 2017, bumi ini mulai mengalami bencana-bencana besar, dan yang paling besar itu adalah gempa. Kekuatan gempa itu nanti 10 sampai 16 skala Richter. Negara pertama yang merasakan ini nanti adalah Amerika Serikat. Meksiko sudah mulai Meksiko, dan dikatakan bahwa bencana badai Harvey yang ada di Meksiko ini akan lebih besar lagi ke depan. Texas, Austin, ini sudah mulai, Pak. Kemudian gempa itu akan berawal nanti dari Amerika Serikat. Kekuatan gempa ini akan menimbulkan tsunami yang dahsyat. Benua Amerika akan terbelah dua. Jika tidak dilakukan antisipasi dini, maka paling sedikit menelan korban bisa 40 juta nyawa. Gempa dahsyat di Amerika itu akan terasa sampai ke Asia. Beberapa bulan setelah itu, kata Keshe Foundation ini, beberapa bulan setelah itu, Cina mengalami gempa sebesar yang sama. Lalu menyusul ke Jepang. Kemudian gempa-gempa lainnya seperti ular raksasa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dari muka bumi ini. Berpindah-pindah. Arab akan mengalami gempa-gempa. Kaum muslimin, beliau menutup penuturannya ini, apa katanya? Saya tidak ingin menyampaikan ini semua, karena ini teramat sangat pahit harus disampaikan. Tetapi inilah fakta ilmiah yang pasti akan terjadi. Karena dia non-muslim, ya kalimatnya pakai pasti. Sejak beliau menyatakan pernyataan itu, jutaan rakyat Amerika melakukan simulasi penyelamatan dini, bagaimana cara mengantisipasi dan menyelamatkan diri dari musibah-musibah dan bencana-bencana besar. Sekarang 2017. Tidak tahulah kita apa yang akan terjadi nanti, tapi yang jelas menjelang Al-Mahdi nanti akan keluar. Dia akan keluar di tahun-tahun peperangan dan di tahun-tahun gempa, kata Rasulullah. Arah yang mengarahkan ke sana itu sudah semakin Coba lihat negara mana yang tenang sekarang ini di muka bumi. Ada yang tenang nggak? Nggak. Mengarah, Pak. Baik peperangan di dalam atau perang antar sesama negara yang lain, akan ada perang. La haula wala quwata illa billah. Selanjutnya kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi keluar, akan ada seorang lelaki yang berjiwa suci, yang berjiwa mulia, dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi ini. Lelaki itu nanti akan dibunuh. Nafsun zakiyah. Rasul mengistilahkan dalam hadisnya, laki-laki yang mempunyai jiwa yang mulia. Nafsun zakiyah. Dibunuh. Satu bumi orang beriman berduka dan marah dengan kematiannya. Seluruh malaikat di langit akan marah dengan terbunuhnya laki-laki yang mulia ini. Jadi syarat laki-laki yang terbunuh itu, satu, dia berjiwa mulia. Dua, orang beriman satu muka bumi mengenalnya. Berarti dia levelnya internasional. Dicintai oleh orang satu muka bumi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kematiannya akan menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Tapi orang-orang Islam yang nggak ngerti masalah, imannya tipis, mana peduli dia. Mati-mati aja lo, udah ajalnya kok. Kan begitu kan? Apalagi orang-orang munafik, mampus aja. Kan begitu bahasa mereka. Tapi enggak, kalau orang beriman berduka, sedih, marah karena dia dibunuh. Dan Nabi mengatakan kematiannya menyebabkan malaikat-malaikat di langit juga marah. Langsunglah muncul Al-Mahdi dan orang-orang langsung berbaiat kepada Imam Mahdi. Baik. Kaum muslimin yang kami muliakan, manakah di antara mereka ini? Jawabannya Allahu a'lam. Kita tidak boleh memastikan satupun. Karena Nabi hanya menyebutkan orang ini berjiwa mulia, terkenal ke seluruh dunia, orang beriman mencintainya, dan dia target bunuh, dan memang nanti dibunuh. Yang mana saja di antara mereka, bisa jadi sosok lain. Ya, jadi kita tidak boleh memastikan siapa saja ya, tidak boleh.
Baik kaum muslimin, ketika terbunuh salah satu di antara orang yang berjiwa mulia ini, barulah Al-Mahdi akan muncul. Nah, tanda-tanda ini seluruhnya sudah terjadi apa belum? Sudah kaum muslimin. Masya Allah. Kita ketika dia muncul nanti, seluruh kita wajib berbaiat kepadanya. Wajib ada di bawah kepemimpinannya. Dan di masanya dengan cepat Islam kembali menguat di muka bumi ini. Di masanya nanti Islam kembali ditakuti dan disegani, dihormati dan dirindukan, dicintai. Di masa Al-Mahdi. Nah, beliau nanti akan memimpin kita sampai turun Nabi. Dialah yang akan memimpin kita untuk melawan Dajjal. Sampai pada akhirnya di masa-masa aman, beliau diangkat resmi menjadi khalifah umat Islam. Di masa-masa aman. Pembahasan kita sampai jam 10 ini ke titik Imam Mahdi. Saya sudah sampaikan tadi, tidak mungkin kita akan menyelesaikan pembahasan ini terus kecuali memerlukan tambahan waktu. Jika Bapak tidak puas dan wajib tidak puas, tolong buka YouTube. Buka Uzma Media TV Channel. Lengkap uraian saya ada di sana. Uzma Media TV Channel. Ya, silakan dibuka. Uzma Media TV Channel. Banyak sekali Pak, apalagi tentang Dajjal. Tentang Dajjal, fenomena Dajjal ini musibah terbesar di akhir zaman. Puncak pembahasan akhir zamannya harusnya Dajjal. Harusnya Dajjal. Dan inilah yang harus Bapak Ibu hati-hatikan. Karena seluruh Nabi dan Rasul pasti mengingatkan kaum mereka masing-masing tentang Dajjal. Oke? Nah, tentang Dajjal ini, saya pernah mengaji di MRBJ 2,5 jam. Saya membedah tentang masalah Dajjal. Tentang huru hara akhir zaman, saya hanya bawa kitab satu kardus saja tadi. Tentang inilah Al-Mahdi, maka seluk-beluk akhir zaman bisa didapatkan dalilnya, hujahnya, keterangan-keterangan rincinya, dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Silakan didapatkan di kitab itu nanti. Bapak Ibu, ini dari Nabi Muhammad diutus sampai kepada finish, habis umat Islam serentak di muka bumi. Ternyata ada pembahasan khusus ya. Pembahasan ini namanya umur umat Islam. Berapa lama sih sebenarnya antara Nabi diutus sampai serentak wafat umat Islam ini? Hadis-hadis yang berbicara tentang umur umat Islam seluruhnya adalah hadis dhaif. Tapi ada adabnya. Hadis dhaif tidak boleh kita membina akidah di atas hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam urusan usuluddin. Tapi hadis dhaif boleh dipakai dalam urusan fadail a'mal. Boleh. Makanya kitab-kitab yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita seiman yang ada di Jamaah Tabligh, kitab fadail a'mal, kalau di dalamnya pun ada hadis dhaif, sah. Kitab itu boleh dipakai sebagai fadail a'mal. Dan hadis dhaif jika bercerita tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, maka itu dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Hadis dhaif tidak boleh ditolak dan dibuang. Kenapa? Ini masih perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata di dalam hadis riwayat Abu Daud, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun. Umur umat Nasrani itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun. Ini riwayat Abu Daud dhaif. Bahkan ada jalurnya yang dhaif jiddan. Di riwayat yang lain statusnya hasan li ghairi. Memang dhaif aslinya, tapi karena jalur riwayatnya banyak yang menopang lainnya, naiklah derajatnya kepada hasan li ghairi. Nabi berkata, umur umatku sejak beliau diutus sampai orang Islam ini serentak Allah wafatkan adalah di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah kita menghitungnya berapa lama? 1000 tahun. Tambah setengah hari lagi. Jadi berapa? Di penghujung hadis Nabi berkata, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Berarti 1500
tahun hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Ada dua hadis, 1400, 1500. Maka berijtihadlah para ulama-ulama pakar dan ahli dalam hadis. Apa kesimpulannya? Mereka mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini dari Nabi diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan adalah antara 1400 ke 1500. Sekarang kita sudah berapa? 1439. Ya. Kaum muslimin, ada ulama yang berani menyebutkan tahunnya. Katanya 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Saya menyarankan tolak seluruhnya ini. Kenapa? Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis yang sahih, bahkan ini pun sumbernya adalah dari hadis maka ini tidak ada dalilnya, buang saja. Namun dalam masalah ini saya menganggap apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lebih bijaksana. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Umur umat Islam ini dari Nabi diutus sampai serentak wafat muka bumi adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Artinya maksimal sehabis-habisnya dibulatkan saja. 1500 paling lama. Nah sekarang 1439. Gitu ya. Hijriah. Hijriah itu kan dimulai menghitungnya sejak Nabi hijrah kan. Dari sini mulai penghitungan hijriah. Betul tidak? Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun, yang 13 tahun lagi yang harus ditambahkan kemari. Betul tidak? Maka jadi berapa? 1452. Oke? Ini yang sudah berjalan. Seandainya kita ambil bulat saja 1500 kurangi 1452, sisanya berapa lagi? Sisanya cuma 48 tahun lagi ke depan umat Islam hidup di muka bumi ini. Udah dekat atau masih lama? Ustaz, itu kan hadis dhaif. Iya, pertanyaan saya, hadis dhaif ini masih perkataan Rasul enggak? Memang kita tidak membina akidah dan keyakinan kita di atas itu, tetapi kita jadikan ini sebagai ilmu. Cukup. Kaum muslimin, ya Allah, kalau begitu, apa alasan kita untuk berleha-leha lagi dalam hidup ini? Apa alasan kita untuk menelantarkan sholat? Apa alasan kita untuk masih memutuskan tali silaturahim? Apa alasan kita untuk masih bermusuhan karena hanya berbeda organisasi, berbeda mazhab? Apa alasan kita untuk masih pelit membela agama Allah? Apa alasan kita kaum muslimin untuk terus dalam maksiat dan dosa? Apa alasan kita? Bukankah ini waktu sudah dekat? Tanda-tanda yang diciptakan Rasul banyak terjadi di zaman kita. Harusnya kitalah yang paling berlomba-lomba memperbanyak amal saleh. Sampaikanlah ini kepada yang lain. Sampaikan. Banyak hal-hal lain yang belum kami terangkan, Pak, yang kita harus tahu karena kita akan menjalani hidup ini setelah ini. Tolong baca itu kitab. Baca, lihat hadisnya. Lihat petunjuk Rasul, lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Lihat fakta-faktanya, data-datanya yang ada. Lihat, lalu baca, sampaikan. Kalau belum jelas apa yang kami katakan ini, maka ini rekamannya ada. Ini rekamannya ada lengkap. Tolong dengar kembali di rumah. Ini adalah Al-Hujjah TV. Ya, tolong minta kopian dari mereka. Atau buka Al-Hujjah juga boleh. Al-Hujjah di YouTube. Yang kajian malam ini ada nanti. Dengar lagi. Dengarkan dengan istri kita. Ini yang banyak mendengar malah bapak-bapak. Ibu-ibunya tidak seberapa. Padahal kata Nabi, ketika Dajjal keluar, yang paling banyak mengikuti Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita, kata Nabi. Ini yang dengar wanita cuma berapa orang. Itu pun banyak pulang. Harusnya mereka yang paling banyak Bapak ajak dengar, Pak. Sekarang saya yakin di antara Bapak sudah banyak yang bertekad ini. Saya harus menjadi lebih soleh lagi dari sebelum ini. Betul tidak? Bawa sekalian istri Bapak supaya semangatnya sama. Ajak mereka duduk sama-sama mendengarkan. Kalau kajian ini nanti akan bersambung nanti,
Kalau kajian ini nanti akan bersambung, maka pastikan Pak, boleh nggak bawa istri-istri dari rumah? Bawa istri sekalian, ya, supaya semangatnya jadi sama. Semangat rapat kepada Allah, semangat rapat kepada Al-Quran, semangat rapat kepada pembelaan terhadap Islam di akhir zaman. Ya, demikian kaum muslimin.